Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Mahasiswa ketika kuliah pasti disuruh buat skripsi. Kalau ada tugas pasti disuruh bikin makalah. Apalagi ini ada mata kuliah mengenai karya ilmiah. Apa sih itu karya ilmiah? Apakah sebuah karya atau semua karya itu disebut ilmiah? Apakah yang ilmiah masih bisa disebut karya? Lalu apa sih karya ilmiah? Ciri-cirinya apa sih? Nah, di video ini kita akan belajar bersama mengenai menelisik karya ilmiah. Selamat datang di Coin the Volley, pojok kegilaan. Baik, ini baru pertemuan awal-awal, jadi slide-nya nggak terlalu banyak dan materinya nggak terlalu menguras pikiran. Jadi mari bermain bersama-sama. Nah, di dalam menelisik karya ilmiah ini kita harus tahu apa itu karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu sendiri ada banyak definisinya, tapi di sini saya hanya mengambil dua saja. Yang pertama, menurut Awidyamartaya, menyebutkan bahwa karya ilmiah adalah suatu karya yang mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah keilmuan. Menurut Dewanto, karya ilmiah adalah karangan yang mengandung ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah yang di dalamnya menyajikan fakta dan disusun secara sistematis dengan metode penulisan. Dari sini kita bisa mengambil beberapa variabel inti dari setiap definisi, yaitu kajian, lalu kedua kaidah keilmuan, lalu fakta, sistematis, dan metode. Nah, menjadi kata-kata yang penting dalam menjelaskan apa itu karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu adalah sebuah karangan atau tulisan yang mengandung ilmu pengetahuan dan menyajikan sebuah fakta-fakta disusun secara sistematis dengan menggunakan metode-metode penulisan. Nah, seperti itu. Lalu, apa sih ciri-ciri karya ilmiah? Yang pertama adalah disusun secara sistematis. Nah, mengapa harus sistematis? Karena tidak mungkin misalnya kalian bikin skripsi, di awalan kalian bab 1 langsung kesimpulan, bab 2 rumusan masalah metode, nggak mungkin. Nah, mereka harus urut. Agar apa? Agar mengerucut dan hasil akhirnya dapat. Kalau misalnya kalian nggak bisa membuat secara sistematis, nanti setiap babnya atau subbabnya pasti akan berantakan. Kedua, ditulis berdasarkan penalaran yang logis. Kalian menulis penelitian tentang makhluk astral, ya nggak logis. Itu nggak akan ada diteliti oleh tulisan kalian disebut karya ilmiah, nggak ada. Karena apa? Tadi di awal berdasarkan fakta yang real, yang benar-benar ada, yang logis. Itu. Ketiga, ditulis didukung data yang objektif. Ketika kalian menulis karya ilmiah, data-datanya nggak ada, kalian nggak turun ke lapangan. Kalau misalnya sastra, kalian nggak lihat filmnya, nggak baca puisinya, nggak baca novelnya. Kalau di musik atau di etnomusikologi, kalian nggak turun ke lapangan, itu nggak bisa. Karena apa? Karena harus ada data yang objektif, data yang benar-benar real di lapangan. Kalau katanya menurut dia enggak, kalian harus cari narasumber dan wawancarai. Seperti itu. Itu salah satu data yang objektif. Kalau di etnomusikologi, untuk mencari data yang objektif itu harus ada video, foto, dan hasil wawancara. Terutama hasil pertunjukannya, ya video rekam pertunjukannya, karena di etnomusikologi kan data realnya adalah pertunjukan, menganalisis musik tradisi. Nah, seperti itu.
lalu argumentasi teori yang benar dan relevan. Kalian nggak bisa menulis karya ilmiah dengan teori yang nggak relevan. Misalnya kalian ingin menulis dengan pendekatan antropologi atau budaya. Tiba-tiba kalian menghitung jumlah masyarakat dengan kecintaan masakan, makanan, menggunakan pendekatan matematika atau fisika. Nggak bisa. Bisa nggak? Bisa, tapi kurang relevan. Kalau kalian ingin melihat sebuah kebudayaan itu dari sudut pandang antropologinya, ya cari teori-teori antropologi. Kalau kalian ingin melihat film atau melihat perlawanan-perlawanan kaum perempuan, bisa pakai teori-teori feminis. Nah, jadi perlu adanya relevansi objek yang kalian angkat untuk diteliti dengan teori. Yang terakhir adalah mengkorelasikan argumentasi empirik dengan teoritik. Pengalaman kalian seperti apa sih turun ke lapangan mencari data? Apakah sama dengan teorinya di-combine atau dikomparasikan? Apakah sesuai? Nah, ini harus diperhatikan. Karena tadi kalau misalnya kalian menggunakan data, lalu teorinya nggak relevan, ya nggak bisa dipakai. Sayang-sayang tulisan kalian. Seperti itu. Lalu berikutnya mengenai macam-macam karya ilmiah. Yang pertama ada skripsi itu untuk S1, tugas akhir S1, tesis itu tugas akhir S2, lalu disertasi ada tugas akhir S3. Kalau kalian ingin kuliah ya S2, S3, bersiap bikin tesis dan disertasi. Lalu ada artikel ilmiah, biasanya termuat di dalam jurnal. Kalau kalian bikin skripsi lalu dijurnalkan, nah itu termasuk karya ilmiah. Lalu ada makalah. Nah biasa dosen-dosen buatlah makalah mengenai bla 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 bla. Nah, mengenai bla bla blanya pun kalian harus mencari datanya, teorinya atau pendekatan menggunakan teori apa, minimal konsep lah. Lalu rujukannya seperti apa. Nah itu perlu dipertimbangkan juga dan harus dicari. Keempat, mengenai laporan penelitian. Nah, laporan penelitian misalnya dosen-dosen etno penelitian bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Kaltim meneliti warisan budaya atau benda. Setelah kami meneliti, kami harus membuat laporan penelitian. Ini juga disebut karya ilmiah. Seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Ingat, ini baru pertemuan awal-awal, jadi slide-nya masih sedikit dan belum menguras pikiran. Setidaknya kalian bisa menggarisbawahi apa itu karya ilmiah. Itu aja dulu. Ketika kalian sudah mengerti apa itu karya ilmiah, kalian akan mudah. Misalnya sarjana ini membuat skripsi. Ketika kalian tahu esensi skripsi itu seperti apa, taktiknya buat skripsi seperti apa, celah-celahnya di mana, itu akan gampang sekali. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.